Halo, Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian yang berbahagia, di mana bila Anda saat ini sedang menjalani atau melakukan intervensi untuk anak-anak yang didiagnosa dengan Autistic Spectrum Disorder atau ASD, langkah pertama program ini adalah menyiapkan anak untuk bisa patuh di tempat duduk, ya. Menyiapkan anak bisa patuh di tempat duduk adalah program awal sebenarnya yang harus dipersiapkan. Apa saja sebetulnya yang dilakukan dalam program ini? Aktivitas yang pertama adalah anak mampu diperintah atau menangkap perintah instruksi duduk. Jadi kalau kita peragakan adalah bagaimana anak disiapkan di tempat duduk, ya, tanpa meja, lalu terapis berada di depannya. Setelah itu anak diangkat atau ditarik pinggangnya, dipegang pinggangnya, ya. Lalu Anda perintahkan, berikan instruksi duduk, harus jelas ya. Duduk, bukan duduk, ya, bukan duduk, bukan. Tapi bagaimana anak mampu melihat daripada alat artikulasi Anda, mulut Anda saat mengucapkan kata duduk. Ya, jadi Anda tahan dulu. Nah, lalu Anda Anda bantu, langsung Anda dudukkan. Ya, ini tidak mudah. Biasanya anak juga bergerak-gerak, ya, menangis, meraung atau ingin keluar dari pegangan Anda, karena ini adalah tahapan awal. Anda memulai daripada metode ABA, ya, Applied Behavior Analysis. Nah, lalu Anda tarik lagi, ya. Setelah Anda tarik, Anda sempurnakan posisinya, ya. Lalu Anda lihat mata yang bersangkutan, mata anak, ya. Anda masih sulit sebetulnya untuk merapikan kepalanya, masih sulit karena biasanya anak begitu banyak gerakan-gerakan yang masih sulit untuk dikendalikan. Jadi cukup Anda pegang pinggangnya, ya, pegang anak cukup kuat begitu. Lalu pelan-pelan Anda hadapkan mata Anda, lalu Anda katakan, instruksikan duduk, lalu Anda Anda pegang perutnya, Anda dorong pelan-pelan, Anda dudukkan. Nah, latihan ini berulang kali, ya, berulang kali, ya, tidak bisa 1, 2, 3 kali, tidak bisa, ya, berulang kali sampai, ya, anak mulai merespon kata-kata yang Anda ucapkan, ya, tanpa Anda bantu, ya, tanpa Anda bantu lagi, ya, biasanya anak mulai bergerak, begitu Anda katakan duduk, anak sudah mulai bergerak duduk. Lalu Anda katakan, bagus. Anda kasih reward lah ya, supaya anak senang. Begitu ya. Jadi, nah itu awal biasanya anak sudah mulai menangkap. Ya, perintah, instruksi, khususnya duduk. Lalu Anda angkat lagi, lalu Anda lihat lagi, Anda instruksikan kembali. Kata-kata duduk. Nah, sampai Anda merespon dengan cepat, lalu anak duduk lagi. Ya, terus Anda tarik kembali. Nah, biasanya kontak mata sudah mulai, ya. Kontak mata biasanya sudah mulai terjadi untuk beberapa detik. Ya, sehingga kalau kita ingin mencari kontak mata anak, ya, ingin melatih kontak mata anak, memang agak sulit kalau kita langsung arahkan di kontak matanya. Misalnya, lihat, ayo lihat, kita arahkan, masih sulit. Tapi kalau Anda campur dengan kemampuan anak menangkap perintah, biasanya kontak mata yang terjadi dengan proses mental di otak dia yang makin baik, kontak mata akan terjadi lebih lama. Ya, kontak mata akan terjadi lebih lama. Dari 1 detik, 2 detik, 3 detik, bahkan di atas 5 detik. Nah, kalau terjadi kontak mata yang lebih lama, biasanya respon-respon duduk yang dilakukan oleh anak juga makin cepat. Ini belum cukup, ya, ini belum cukup. Sampai, ya, Anda perintahkan, misalnya namanya Daddy duduk. Lalu yang bersangkutan langsung dia melakukan respon dengan cepat dan dia duduk. Itu berarti instruksi yang Anda berikan benar-benar ditangkap oleh anak. Nah, hubungan Anda dan si terapis dengan si anak biasanya makin hebat, ya, karena kontak mata Anda yang terjadi, ya, saat melihat Anda sudah mulai terjadi hubungan, ya, meskipun secara emosional belum terlalu hebat, tapi kontak mata anak, ya, kalau Anda perhatikan itu sudah mulai bulat, dia sudah mulai menatap Anda. Nah, ini penting, ya. Jadi dalam program ini sebenarnya
tahapan awal ini sangat penting ya, program kepatuhan dan kesiapan belajar ini sangat penting ya, khususnya untuk instruksi duduk untuk memudahkan program-program selanjutnya, sehingga program-program selanjutnya itu sebetulnya tidak terlalu sulit ketika kita sudah mendudukkan anak atau anak mampu duduk dengan patuh di tempat ya, sehingga gerakan-gerakan yang tidak perlu dapat kita kontrol meskipun pada tahap ini belum terlalu sempurna karena masih ada proses-proses panjang yang harus dilakukan. Oke, sampai jumpa, selamat berlatih. Terima kasih.